Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita keringanan langkah untuk dapat menghadiri majlis-majlis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin menghadiri majelis yang seperti ini, atau ketika kita ingin melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dari itu semua adalah kita tata niat sebelum kita melakukan amal ibadah tersebut. Ya, kita tata niat. Apa niatnya kita hadir di majelis ini apa? Apa niatnya kita hadir di pengajian apa? Apa niatnya kita hadir majelis maulid, majelis sholawatan, apa? Apa niatnya kita ketika kita sholat, apa? Ketika kita sodakoh, berinfak, apa niat kita? Nah, itulah niat tersebut, itulah yang bisa mengangkat derajat kita lebih cepat. Dengan niat tersebut, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari niat tersebut terjadilah pembalasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niatnya baik, otomatis kita akan diganjar baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini melakukan amal soleh, bukan? Amal soleh, ibadah kan? Ibadah. Tapi kalau niat kita tidak tepat, niat kita nggak benar, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu tergantung niat. Kita melakukan sholat 5 waktu baik enggak? Baik kan, amal ibadah. Tapi kalau niat kita tidak tepat di dalam sholat tersebut, paham? Maka sholat tersebut enggak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh, kalau sodakoh kita enggak benar niatnya, maka kita enggak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Apapun itu, sholawatan, kalau niatnya kita enggak benar, enggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sholat misal, apa niat kita di dalam sholat? Beb, niat ana di dalam sholat karena ada temen ana ini, Beb. Kalau nanti temen ana tahu ana nggak sholat, paham? Ana nanti dicap jelek, ana nanti dicap orang yang nggak benar. Tapi aslinya kalau nggak ada temennya dia nggak sholat. Kalau nggak ada temennya nggak sholat, berarti niatnya di dalam sholat tersebut nggak benar. Ente memang benar, dikatakan sudah melakukan sholat, benar. Oleh malaikat sudah dihapus, paham ya? Tuntutan ente untuk melakukan sholat sudah dihapus. Tapi apakah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaannya. Sodakoh, kalau niat kita sodakoh ingin pamer saja, paham? Kita nggak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahirnya sodakoh ini baik, ya enggak? Bantu orang lain, infak sama orang yang membutuhkan, baik. Tapi kalau niat kita nggak tepat, nggak benar niat kita, ya kita nggak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, hadir majlis, paham? Kalau hadir majlisnya kita ini niatnya nggak benar, ya nggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir sholawatan, paham ya? Hadir sholawatan pengen ketemu si dia, paham? Niatnya pengen ketemu si dia, ya udah dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala, paham? Makanya anak katakan tadi, niat ini adalah tolak ukur kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat kita benar, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niat kita nggak benar, nggak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa menjadikan itu dosa. Paham? Nah, di dalam amal ibadah, ketika kita meniatkan itu, kita itu dianjurkan untuk meniatkannya dengan niat yang banyak, walaupun dalam satu amal ibadah. Contoh, tak kasih contoh ya.
ente sholat 2 rakaat, paham ya? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sunnah. Ente bisa meniatkan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Misal ente sebelum sholat atau sesudah sholat zuhur, niatnya apa? Sholat sunnah ba'diyatul zuhur, ya kan? Ente niatkan sholat sunnah hajat, sholat sunnah syukur, sholat sunnah taubat, sholat sunnah ini, paham? Ente akan mendapatkan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun niatnya, walaupun sholatnya itu berapa? 2 rakaat, tapi dalam peniatannya ada 4 atau 5 atau bahkan lebih, ya semua dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Makanya Anda katakan tadi, kalau niat kita benar, itu akan mempercepat, paham ya, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal yang sedikit, kita bisa dapat ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Hadir majelis, apa niat inti dalam hadir majelis? Niat imtithalu amrillah. Ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belajar ilmu agama enggak? Disuruh kan? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Niat melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat menambah wawasan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kalau supaya nanti mendapatkan wawasan di dalam agama Allah ta'ala, mendapatkan faedah di dalam majlis, niat nanti akan mengamalkan. Paham ya? Nah, banyak niat-niat ini, sangat banyak sekali. Niat menyenangkan orang tua, karena kalau orang tua melihat anaknya melakukan amal ibadah soleh, seneng gak orang tuanya? Seneng. Niat untuk membanggakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oh, ente niat yang banyak, silahkan. Paham? Sebelum berangkat majelis, ente sebelum melangkahkan kaki di rumah, ente niati niat supaya taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir majelis supaya diberi taubat sama Allah ta'ala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat supaya mendapatkan rahmatnya Allah, niat supaya mendapatkan doa dari para malaikat. Banyak niatnya. Ente dengan hadir majelis ini yang mungkin setengah jam tok, tapi ente mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jadi tergantung apa? Tergantung niat semua amal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jangan sampai kita mencampurkan di dalam amal ibadah kita ini niat untuk sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Paham ya? Jangan sampai seperti itu tadi. Ente niat sholawatan, bukan sholawatan untuk menggembirakan, untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pahala sholawatannya itu bukan untuk Nabi. Manfaat sholawatnya kita bukan untuk Nabi, tapi untuk kita sendiri, mengalirnya ke kita. Paham ya? Niatnya bukan untuk membanggakan atau menggembirakan Nabi SAW, tapi niatnya ketemu si dia. Dapat pahala enggak dari Allah SWT? Enggak. Paham ya? Maka dari itu, sebelum kita melakukan amal ibadah, yang perlu kita tata terlebih dahulu adalah niat. Perbaiki niat, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita. Paham ya? Niat kita dah hadir majelis ini untuk menambah wawasan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Di dalam majelis ente ini nanti, paham, kalau kita niatnya benar, maka kita di dalam majelis ini akan ditambah wawasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditambah ketakutannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditambah ini, akan ditambah rahmatnya, akan diberi maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kemudian kita nanti akan diberi pemahaman yang baik. Paham ya? Kemudian kita akan diberi taufik, kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Paham ya? Mengamalkan apa yang kita dapatkan di dalam majelis ini nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Niatnya baik. Pasang niat yang baik, niat sebanyak apapun, niat-niat yang baik apapun itu, sebanyak-banyaknya itu pasang ketika ingin melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-niyah matiyah dikatakan, an-niyah matiyah. Paham? Niat itu tergantung pemberian itu tergantung daripada niatnya. An-niyah matiyah. Niat adalah tempat pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niatnya banyak akan diberi sama Allah ta'ala. Tapi kalau kita niatnya enggak benar, enggak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan diberi dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Melanjutkan pelajaran selanjutnya yaitu zakatul fitri. Zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Sayyidina al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qaulihi zakatul fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatah. Arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa tajibun niyatu fil jami'. Sekarang pembahasan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa? Zakat mal, zakat harta. Paham? Sekarang zakat harta kemarin udah anak katakan bahwa manfaat daripada zakat harta kita mengeluarkan zakat mal itu apa? Paham? Sebetulnya manfaatnya kembali ke kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambah, paham, harta kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam harta kita. Nah, sekarang zakat fitrah manfaatnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan diri kita. Fitrah ini dari kalimat bersih. Fitrah ya, kembali fitrah. Artinya apa? Bersih. Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, maka akan dibersihkan diri kita ini dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Zakat fitrah. Cuman kadang kita ini aja yang anak katakan minggu lalu, kita ini kurang apa? Kurang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin. Coba kalau kita yakin. Paham ya? Tidak usah minum jamu sehat ini zakat fitrah. Paham ya? Tidak usah minum jamu. Cuman kita kurang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, zakat fitrah ini manfaatnya untuk memfitrahkan badan kita. Makanya disebut zakatul badan. Zakat untuk badan atau raga kita ini, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala penyakit, membersihkan kita dari segala penyakit, membersihkan kita daripada mara bahaya, dari musibah dan lain sebagainya. Nah, zakat fitrah ini hukumnya wajib. Paham ya? Hukumnya wajib. Zakat fitrah ini wajib. Kalau kita zakat yang dia itu kewajibannya secara ijma ulama, artinya nggak ada perbedaan pendapat sama sekali di dalam Islam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini nggak ada perbedaan di dalam Islam sama sekali. Paham ya? Makanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diwajibkan bagi siapa? Yaitu pertama orang muslim. Orang muslim, orang kafir tidak wajib. Orang kafir wajib bayar fitrah tidak wajib. Tapi nanti di akhirat dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala ketika kalian di dunia? Ditanyai orang kafir itu. Paham? Ya, dan dalilnya apa ini? Dalilnya yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menjadikan kalian ini masuk ke neraka? Kata mereka apa? Karena kami tidak melakukan sholat. Karena kami di dunia nggak sholat. Orang kafir ditanya seperti itu oleh malaikat. Karena kami tidak melakukan sholat. Artinya apa? Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak melakukan sholat. Makanya anak katakan tadi, orang kafir itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian nggak melakukan sholat, kenapa kalian nggak puasa, kenapa kalian nggak zakat, kenapa kalian nggak haji. Paham? Di dalam akhirat seperti itu. Padahal mereka di dunia mau melakukan sholat, mau melakukan puasa, mau melakukan zakat, mau melakukan haji, tidak sah. Tidak sah. Orang kafir sholat sah tidak? Tidak sah. Orang kafir puasa boleh enggak? Enggak boleh. Tidak sah puasanya. Tapi mereka nanti tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian enggak sholat? Kenapa kalian enggak puasa? Tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi mereka diadab nanti di akhirat karena dua perkara. Yang pertama, kenapa kalian enggak iman sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Yang kedua, kenapa kalian tidak melakukan amal-amal yang aku wajibkan ketika kalian berada di dunia? Diadab dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, kita sudah iman, alhamdulillah iman sama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita enggak melakukan sholat, kita diadab cuma sekali karena tidak melakukan sholat. Tapi kalau orang kafir, paham? Diadab dua kali. Kenapa kalian tidak iman sama Allah taala dan Rasulnya? Dan yang kedua, kenapa kalian tidak melakukan sholat? Paham? Padahal sholatnya mereka di dunia tidak sah. Tidak sah. Jadi diadab dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tadi, kewajiban zakat fitrah ini pertama untuk orang muslim. Yang kedua, muslim ini tadi mendapati matahari terbenam ya.
mendapati matahari terbenam ketika hari terakhir bulan puasa. Apa? Mendapati matahari terbenam di hari akhir bulan puasa. Paham? Artinya apa? Kalau orang mendapati matahari terbenam di hari akhir bulan puasa, berarti dia harus hidup walaupun sebentar sebelum matahari terbenam. Paham ya? Dan dia hidup walaupun sebentar setelah matahari terbenam. Ya enggak? Itu dikatakan mendapati matahari terbenam artinya apa? Berarti sebelumnya ente hidup kan sudah? Kemudian ente mendapati, dan setelah matahari terbenam ente juga disyaratkan masih hidup, supaya ente dikatakan mendapati. Paham? Artinya sebelum dan sesudah matahari terbenam itu disyaratkan. Ada orang yang dia itu cuman mendapati sebelum matahari terbenam saja. Misal dia sore sebelum sebelum matahari terbenam jam 5 sore ini, hari terakhir bulan puasa, meninggal dunia. Apakah diwajibkan zakat? Tidak diwajibkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak mendapati matahari terbenam. Paham ya? Tidak diwajibkan zakat fitrah. Atau ada orang yang dilahirkan setelah matahari terbenam jam 6 atau jam setengah 7, bayi dilahirkan. Wajib zakat fitrah enggak? Wajib dizakati enggak si bayi ini tadi? Enggak wajib. Kenapa? Karena dia tidak mendapati matahari terbenam. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang kalau ada orang seperti ini, bayi dilahirkan jam 5 sore sebelum matahari terbenam. Paham? Kemudian dia mendapati matahari terbenam, apakah dia diwajibkan zakat fitrah? Wajib. Atau ada orang yang meninggal jam 7 malam, diwajibkan zakat fitrah enggak? Wajib. Karena apa? Karena dia mendapati matahari terbenam. Paham? Semua orang yang hidup di dunia ini wajib membayar zakat fitrah, kecuali siapa? Budak. Kalau sekarang kan zaman sekarang tidak ada perbudakan kan? Tidak ada perbudakan, sudah dihapus perbudakannya. Padahal belum 100 tahun yang lalu itu masih banyak budak. Paham ya? Masih banyak budak, kemudian tapi dihapus perbudakan itu tadi. Nah, budak tok yang tidak wajib bayar zakat. Kita sebagai orang yang merdeka, paham ya? Orang yang nggak punya tanggung jawab sama sekali terhadap orang lain, maka kita diwajibkan untuk zakat. Walaupun bayi masih merah, baru lahir. Wajib bayar zakat fitrah. Nah, nanti siapa yang membayarkan zakat fitrahnya si bayi ini tadi? Ya orang tuanya. Paham ya? Nah, syarat yang pertama apa tadi? Muslim. Syarat yang kedua mendapati matahari terbenam di hari akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, bagi orang yang sudah mempunyai tanggung jawab anak atau istri. Apa syaratnya? Nanti sing jomblo tutup kuping aja, tutup telinga aja. Bang, apa syaratnya? Syaratnya siapa yang buat di sini? Mahfud tok ya. Mahfud tok yang buat. Oh masih ayah. Nah, apa bagi orang yang mempunyai tanggung jawab apa? Bagi orang yang mempunyai tanggung jawab syaratnya dia harus paham. Ini umum, syarat umum. Orang yang akan membayar zakat. Apa syaratnya? Syarat ketiga berarti. Syaratnya adalah dia mempunyai kelebihan harta. Ya, kelebihan harta untuk makannya dia hari Id dan malam Id. Paham? Kelebihan harta untuk apa? Makannya dia di hari Id dan malam Id. Paham? Tak kasih gampangannya, tak jabarkan sama saya. Kira-kira orang kalau sehari semalam, ya kan hari Id dan malam Id berarti sehari semalam. Butuh berapa untuk biayanya dia makan? Berapa kira-kira aja? 50 ribu kan? Nah, kalau ana mempunyai kelebihan harta lebih dari 50 ribu, maka ana wajib bayar zakat. Misal ana punya uang ketika malam Id ini tadi, ana punya uang 100 ribu.
ana diwajibkan zakat fitrah enggak? Diwajibkan. Karena apa? Karena dari 100.000 ini tadi kita potong untuk apa? Untuk makan apa di malam Id dan hari Id. Sisanya berapa? 50.000. Nah, berarti kita punya kelebihan harta. Maka kita harus membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah. Dan kalau dia punya tanggungan lain, misal tanggungan anak istri, berarti tinggal nambahkan aja. Tinggal di plus saja kebutuhan mereka, kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, itu kita tambahkan. Misal saya sendiri, istri 1, anak 3, misal. Butuh berapa? Kalau satu orang 50.000, berarti kalau 5 orang 250.000. Kalau saya punya kelebihan harta di malam Id lebih dari 250.000, maka harus saya membayar zakat. Tapi kalau ada orang, misal dia cuman punya pas-pasan 50.000 tok, yang mana 50.000 ini digunakan untuk makan dia di malam Id dan hari Id, maka apakah diwajibkan untuk bayar zakat? Tidak diwajibkan. Paham ya? Tidak diwajibkan. Nah, sekarang ada orang yang macamnya seperti ini. Beb, saya tidak punya uang cash. Ya enggak? Tapi lemari saya banyak pakaian. Saya punya sepeda motor. Ya, saya punya sepatu. Saya punya helm. Yang mana bisa diuangkan enggak? Jajal ente kasih orang lah diterima. Bisa diuangkan. Anda tidak punya uang. Uang sama sekali sepeser pun enggak punya. Tapi Anda punya baju di lemari banyak. Punya sepeda motor, punya helm, punya sepatu, punya barang-barang lain, jam tangan, HP apalagi. Ya enggak? Punya HP. Apakah Anda diwajibkan zakat fitrah? Jawabannya tetap diwajibkan. Kenapa? Walaupun kalian enggak punya uang yang berupa lembaran itu tadi atau rekening di saldo di dalam rekening Anda, paham? Tetap kalian dikatakan punya uang, punya harta enggak? Punya harta, punya sepeda motor, punya baju, punya sepatu, punya jam, punya HP dan lain sebagainya. Tapi Anda enggak punya uang, tetap dikatakan ente harus membayar zakat. Paham? Karena itu semua harta yang ente miliki ini bukan harta yang darurat. Bukan. Apa harta darurat itu? Harta darurat itu rumah yang ente tinggali. Paham? Pakaian yang kalian kenakan ketika malam Id dan hari Id itu apa? Harta yang darurat. Dan makan kalian sehari semalam hari Id dan malam Id, itu harta darurat. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak punya uang itu tadi, kemudian kita tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita jual harta tersebut, yang mana uangnya kita gunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wajib seperti itu. Iya nggak? Bisa dipahami nggak ini? Masuk nggak ya? Masuk ya? Artinya walaupun kita nggak punya uang, tetap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mana nggak punya uang? Bener ente nggak punya uang, tapi ente punya harta. Punya harta. Paham? Ente diberi pilihan oleh syariat. Ente jual harta tersebut untuk bayar zakat fitrah. Paham? Selain apa tadi? Harta darurat. Ente jual untuk bayar zakat fitrah. Atau ente ngutang. Ente ngutang orang untuk bayar zakat fitrah, silahkan. Paham ya? Jadi kita yang selain harta darurat, rumah yang kita tempati, kemudian pakaian yang kita kenakan, kemudian makanan yang kita butuhkan, ini nggak boleh dijual. Tidak dituntut untuk dijual. Artinya tidak masuk. Ini masuk hitungan. Masuk hitungan. Kalau kita punya kelebihan harta dari 3 ini, berarti kita mampu. Paham? Itu nggak usah dijual. Kalau misal, Beb, anak nggak punya apa-apa selain pakaian yang anak kenakan, rumah yang anak gunakan, sama nasi di Magic Jar itu, Beb, buat sekarang, malam ini dan besok. Gimana? Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Rumah anak tidak ada, walaupun pigora tidak ada, Beb, sama sekali. Paham? Jam dinding tidak ada. Pas rumah kusen sama, paham? Itu tok. Berarti ini tidak wajib zakat. Tapi kalau di rumahnya ada jam dinding, ya kan, ada hiasannya, paham? Itu termasuk, itu harus dihitung itu. Paham ya? Harus dihitung. Beb, Anda tidak punya rumah, cuman gubuk, tutupan kain gini tok, terpal, paham? Wis itu tok. Berarti tidak wajib zakat. Berarti gini apa? Bisa kita pahami? Ya, bisa kita pahami. Zaman sekarang nggak ada orang yang tidak diwajibkan
zakat. Tidak ada. Paham ya? Tidak ada orang yang tidak bisa kena kewajiban zakat, tidak ada. Rata-rata orang zaman sekarang punya HP. HP ini nggak ada daruratnya sama sekali di dalam agama. Iya nggak? HP nggak ada daruratnya. Kemudian sandal yang itu kenakan nggak ada daruratnya itu. Padahal beras berapa kalau kita hitung 3 kilo? Berapa? 30, anggap aja sekilo 10 ribu. Ya sudah, nanti butuh 30 ribu. Paham ya? Tapi dari anak yang anak katakan tadi, hampir zaman sekarang tidak ada orang yang tidak wajib zakat, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang wajib zakat bisa menerima zakat. Bisa menerima zakat. Karena garis besarnya orang yang wajib zakat beda dengan garis besarnya orang yang menerima zakat. Bisa dipahami? Jadi mungkin banyak orang yang wajib bayar zakat, tapi di samping itu dia juga bisa menerima zakat, bisa. Paham ya? Tidak menutup kemungkinan. Jangan ente ngomong terus kemudian itu zakatnya orang-orang terus dibawa kemana kalau dia wajib bayar zakat. Tidak seperti itu. Orang yang wajib bayar zakat tidak menutup kemungkinan dia juga bisa diberi zakat. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa dipahami. Nah, berapa kadar? Itu tadi 3 syaratnya. Itu tadi tiga syaratnya. Muslim, kemudian mendapati matahari terbenam di hari akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, dia punya kelebihan harta. Kalau dia sendiri ya hitungannya dia sendiri. Kalau dia punya di bawahnya ada tanggung jawab, ada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka mereka juga dihitung. Kemudian berapa yang wajib dikeluarkan? Berapa yang wajib dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan yaitu 4 mud. 4 mud. Mud itu berapa? Mud itu adalah gayungan tangan Nabi Shallallahu. Nah, ini namanya mud ini. Ini namanya mud. Tapi pasti setiap orang berbeda-beda besarnya. Ente coba ente nyawuk beras sak gini, ente ambil beras sama dia yang ambil beras gini pasti beda. Pasti beda. Paham? Nah, supaya nggak ada perbedaan, makanya diambil standar yaitu dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mudnya Nabi. Loh beb, mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah nggak ada, iya nggak? Nabi SAW sudah nggak ada di dunia. Gimana? Apa yang kita gunakan standar? Nah, sudah ada standarnya. Mudnya Nabi SAW ini kalau kita taruh di tempat takaran lain, itu dia sudah menemukan takaran standarnya. Sudah ada takarannya. Paham ya? Karena di dalam penghitungan jumlah kita punya banyak cara, enggak? Punya banyak cara kita. Ada yang dengan cara menghitung, ya enggak? Menghitung, nanti tak hitung 1, 2, 3. Anda bisa menentukan jumlah kalian. Ada di dalam penghitungan jumlah dengan cara ditakar, ya enggak? Paham? Ditakar enggak? Ada. Misal ini beli minyak gas berapa? 1 liter, 2 liter. Itu berarti kan cara untuk kita mengetahui jumlah daripada minyak gas tersebut. Ada yang caranya ditimbang. Ditimbang, nanti beli sayur sekilo. Misal beli tomat sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, paham ya? Jadi ada yang dengan cara dihitung, ada yang dengan cara ditakar, ada yang dengan cara ditimbang. Yang keempat dengan cara diukur. Panjang, satuan panjang itu dengan cara diukur meter. Panjang kampung ini berapa meter? Nah, diukur kan? Diukur. Ini berarti 4 cara untuk mengetahui jumlah daripada satu satuan. Belajar sekolah nanti. Sekolah nanti. Jadi 4 cara ini untuk mengetahui jumlah daripada satu satuan. Paham? Nah, yang wajib kita keluarkan daripada zakat itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita di Indonesia ini apa? Beras. Nah, beras ini yang wajib kita keluarkan. Berapa jumlah beras yang wajib kita keluarkan? Kita lihat. Beras ini itu untuk mengetahui jumlah daripada satuan beras ini kita apakan? Hah? Bukan ditimbang. Paham? Tapi ditakar. Paham ya? Beras itu cara mengetahui satuan jumlahnya, jumlah satuannya itu dengan cara ditakar. Paham? Orang zaman dulu, zaman Nabi SAW kalau beli gandum bukan sekilo, 2 kilo, tidak.
Tapi dengan apa? 1 mud, 2 mud, 1 retil, 2 retil, retil bukan liter. Bukan liter. Kalau bahasa dulu retil, ada retil itu. Dengan apa? Ditakar. Makanya anak katakan apa tadi? Mud itu dengan penakaran kedua tangan atau telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditakar, bukan ditimbang. Paham ya? Berapa mud? 4 mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 mud. Paham? Nah, untuk mengetahui 4 mud ini berapa takarannya, kemudian dari takaran itu tadi kita convert ke timbangan, paham? Itu perlu permasalahan yang panjang. Paham ya? Perlu pembahasan yang panjang. Paling enaknya sudah gampangnya, nanti tak kasih instannya aja. Paham? Gampangannya, dan untuk supaya berhati-hati kita keluarkan 3 kilo. Wis enak nanti. Bebas. Aman sudah. Paham ya? 3 kilo. Itu 3 kilo itu kita dapatkan bukan dari beras ditimbang, tidak. Beras ditakar dulu, kemudian dari takaran ini tadi kita convert ke timbangan. Paham? Jadinya pokoknya nanti 3 kilo. Wis 3 kilo itu aman nanti. Paham ya? Mengeluarkan berapa? 3 kilo beras. Itu yang wajib kita keluarkan. Dikeluarkannya kapan? Nah, tadi syarat orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian apa yang dikeluarkan? Sekarang waktunya kapan untuk pengeluaran? Waktunya pengeluaran zakat yaitu dari terbenamnya matahari. Wajib ya, yang wajib ya. Wajibnya kita mengeluarkan zakat itu dari mulai terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan sampai kapan? Sampai imam imam sholat daripada Id. Sampai imam takbir dari sholat Id. Itu waktu wajib. Itu waktu wajib. Dari mulai kapan? Terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan sampai imam takbir sholat Id. Itu waktu wajibnya. Bisa dipahami? Jadi kalau kita mau jam 7 malam silahkan, jam 8 malam, 9 malam, 10 malam, 12 malam, subuh boleh enggak? Boleh, masih boleh. Jam 6 boleh, selama imam masih belum takbiratul ihram. Selama imam masih belum takbiratul ihram. Paham ya? Imam di daerah ente, maksudnya di tempat ente ini. Makanya kalau sholat Id itu dianjurkan untuk agak sedikit molor. Supaya apa? Memberikan waktu bagi orang yang belum menyalurkan zakatnya supaya mereka menyalurkan zakatnya. Agak sedikit molor. Jangan sholat Id hari Idul Fitri jam 6 malam, jam 6 apa? Pagi, keliru. Kasih waktu jam 7, jam setengah 7. Sudah. Itu kasih waktu sedikit supaya kasihan orang yang belum mengeluarkan itu dia bisa mengeluarkan. Kalau kita langsung-langsungan, itu keliru. Jam 6 udah sholat Id. Nah, itu kurang dianjurkan, kurang baik. Kurang baik. Minimal lah setengah 7, jam 7 itu dikumandangkan sholat. Nah, itu waktu wajib pengeluaran sholat Id. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa. Nah, ini tadi yang pertama, siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, berapa apa yang dikeluarkan, yaitu daripada makanan pokok. Kemudian berapa amannya kita mengeluarkan 3 kilo. Kemudian yang keempat, kapan waktunya, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai imam takbir sholat. Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab.